See what I can do. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Sekarang kita akan kembali menamatkan series Chucky yang sempat tertunda. Pada episode terakhir di season 3 ini, kita akan dibawa kembali melihat keganasan dari psikopat Chucky dan rencana Jack and the Gang menghentikan teror boneka laknat tersebut. Pada ending episode sebelumnya, kita melihat Chucky sempat ngotot banget pengen memicu perang nuklir. Tapi beruntung rencananya gagal total. Ya, walaupun kutub utara sempat kena rudal juga. Ujung-ujungnya Chucky malah ditembak mati pas lagi di ruang pengendali nuklir. Hingga tubuh boneka mungilnya musnah menjadi abu. Tapi ya namanya juga psikopat Chucky. Bukannya kapok, roh aslinya si Charles Lee Ray malah menampakkan diri lagi dalam wujud hantu di koridor Gedung Putih. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Mr. Ray. Di awal film, kita akan dibawa ke alam roh. Terlihat wujud asli psikopat Charles Lee Ray, alias rohnya Chucky, ternyata lagi terdampar di Gedung Putih versi dunia arwah. Pas dia masuk ke ruang oval, dia ngelihat ada boneka Chucky pakai kacamata lagi duduk manis di sana. Usut punya usut, sosok itu sebenarnya adalah Damballa, dewa kegelapan yang selama ini ngasih kekuatan sihir voodoo ke Chucky. Nah, uniknya Damballa menunjukkan dirinya dalam wujud boneka Chucky berkacamata. Karena Damballa tahu kalau satu-satunya sosok yang paling dihormati dan disegani sama Charles, ya cuma dirinya sendiri. Tapi bukannya hormat, si Charles malah langsung ngamuk dan memaki-maki Damballa karena merasa kesaktiannya sudah dicabut. My own mother almost blew up the whole world in your honor. Ya jelas aja Damballa nggak terima dong. Masa dewa digituin? Dia pun balik ngomel dan memaki-maki Charles karena dianggap udah kurang ajar dan gak tahu diri. Pas Damballa udah makin murka, dia pun berniat mengirim Charles langsung ke neraka jahanam. Alhasil Charles langsung dibuat panik. Gengsinya pun langsung runtuh dan dia mulai mengemis-ngemis meminta dikasih kesempatan satu kali lagi. Mendengar Charles yang terus mengemis, Damballa akhirnya ngasih satu penawaran yang cukup gila. Dia bilang kalau Charles bisa memanfaatkan kekuatan darah dari orang-orang yang sudah dia bantai di Gedung Putih buat ngebunuh korban baru tanpa punya raga alias murni pakai wujud hantunya. Damballa bakal mempertimbangkan buat mengembalikan kesaktiannya lagi. Mendengar tantangan itu, bukannya takut, si Charles malah tertawa. Seolah dia siap menerima misi yang baru untuk mendapatkan kembali kekuatannya. See what I can do. Rumors of a remote now to a live report. The White House is participating in a routine as with NORAD. Kita kembali ke Gedung Putih. Warren Price terlihat lagi sibuk ngasih penjelasan ke Randall dan Charlotte. Price ngomong kalau berdasarkan pengakuan dari anak-anak, kekacauan berdarah yang terjadi semalam itu adalah ulah dari manifestasi pembunuh berantai legendaris, yaitu Charles Lee Ray. Tapi Agent Price merasa masalah itu sudah kelar. Dia yakin sekali kalau roh jahat itu sekarang sudah hilang untuk selamanya. Dan rencananya si presiden palsu alias Randall bakal mengumumkan ke publik kalau dia kena kanker otak dan memilih untuk mundur dari jabatannya. Dengan begitu, wakil presiden Spencer yang bakal naik menggantikannya sebagai panglima tertinggi. Nah, supaya area Gedung Putih sepi dan para staf pergi untuk sementara waktu, mereka menyebarkan skenario bohong. Alasannya Spencer lagi mengawasi langsung perbaikan instalasi listrik di seluruh gedung.
Di sisi lain, Charlotte akhirnya minta maaf ke anak tertuanya, yaitu Grant, karena selama ini udah menyimpan banyak rahasia darinya. Tapi saat situasi lagi tenang, si Henry tiba-tiba melihat penampakan roh Charles Lee Ray secara langsung, dan dia pun langsung teriak histeris. Sementara itu di penjara, Tiffany Valentine yang ada di dalam tubuh Jennifer Tilly menggunakan boneka voodoo miliknya untuk mengendalikan para penjaga di sana. Tapi rencana kaburnya belum sempurna. Dia masih harus mempengaruhi penembak jitu atau sniper yang berjaga di depan penjara supaya bisa lolos dengan aman. Tiffany kemudian menyuruh Erica, penjaga penjara yang sangat mengaguminya, untuk mengambil barang pribadi milik si sniper tersebut. Sialnya, sebelum berhasil mendapatkan barang itu, Erica malah ditabrak mobil hingga tewas seketika. Di tempat lain, seorang pakar parapsikologi bernama Dr. Kira Lindstrom dan seorang psikis bernama Timothy Ness tiba di Gedung Putih. Dikawal langsung oleh Price, mereka memeriksa kamar tempat presiden dibunuh. Tanpa diberitahu siapapun, Timothy bisa menebak dengan tepat kalau disitulah lokasi pembunuhannya. He cleaned Buckingham Palace. That sort of trauma can... How so? You're 3 for 3. His family's getting away. Price mulai yakin kalau Timothy memang punya kemampuan indigo. Tapi Price butuh pembuktian lebih dan minta dibocorkan hal yang belum dia ketahui. Timothy pun langsung memberitahu sebuah fakta, di mana keluarga presiden sekarang berusaha kabur. Dan dugaan Tommy memang benar. Agent Coop dan Agent Hicks, pengawal pribadinya Grant, terlihat sedang bergegas memasukkan Charlotte, Grant, dan Henry ke dalam mobil SUV. Namun Grant menolak keras untuk pergi sebelum Lexi ikut bersama mereka. Karena situasi makin mendesak, Agent Hicks akhirnya tinggal untuk menemani Grant. Sementara mobil tersebut langsung tancap gas membawa Charlotte dan Henry. Charlotte sempat memaksa untuk putar balik, tapi Agent Coop menegaskan kalau resikonya terlalu besar. Di sisi lain, Price sadar kalau dia butuh bantuan anak-anak ini. Dia lalu mempertemukan Jake, Devon, Lexi, dan Grant dengan Dr. Lindstrom, serta Timothy. Mereka berencana menggunakan peralatan Electronic Voice Phenomenon, atau EVP, untuk mencoba berkomunikasi dengan alam goib dan mendeteksi keberadaan roh Chucky. Timmy, what do you see? It's not what I see. They're trying to warn you. They've been trying to warn everyone about Chucky. Di tengah proses pemeriksaan, Jake sempat bertanya, apakah semua orang yang sudah meninggal berada di alam roh? Timothy menjelaskan kalau sebagian besar jiwa sebenarnya sudah tenang. Alam roh hanya diperuntukkan bagi mereka yang masih memiliki urusan yang belum selesai di dunia. Tak lama kemudian, alat EVP milik Dr. Lindstrom menangkap suara arwah dari Presiden Collins yang berkata, "Lari, banyak sekali darah." Blood. Watch blood. It's my dad. Di ruangan lain, si presiden palsu yang menyamar sebagai Presiden Collins sedang menyampaikan pidato pengunduran dirinya di depan kamera. Dia menghimbau seluruh rakyat Amerika untuk mempercayai Spencer sebagai presiden yang baru. Dan pada momen itulah si presiden palsu menyadari niat busuk dari Price, di mana dia tidak akan dibiarkan hidup-hidup setelah tugasnya selesai. Karena panik, Randall pun langsung kabur dan salah satu anak buah Price mengejarnya. Perkelahian sengit antara keduanya pun pecah di dalam lift yang sedang bergerak turun. But I'm not dumb. Fuck you all then. Di mana situasi berubah makin mencekam saat lift tersebut mulai dibanjiri oleh darah yang datang secara misterius. Tanpa menyadari pertumpahan darah yang baru saja terjadi, Dr. Lindstrom mengumumkan kalau mereka harus segera menggelar ritual pemanggilan arwah. Menurutnya ritual ini diperlukan untuk menyembuhkan luka batin yang menjadi sumber semua dari kekacauan ini. Devon langsung menyangga dan bilang kalau mereka tidak bisa mengetuk sisi baik dari Chucky, karena boneka itu sama sekali tidak punya hati nurani. Tapi Jack kurang setuju, dan dia mengingatkan tentang Chucky baik yang mereka temui tahun lalu. Lalu Devon kembali membantah.
Dia melemparkan kenyataan pahit untuk Jake. Dia mengingatkan kalau Chucky baik itulah yang justru melempar sahabat mereka, yaitu si Nadine, sampai akhirnya dia tewas. Dr. Lindstrom menginstruksikan semua orang untuk saling berpegangan tangan dan membentuk sebuah lingkaran. Dia memperingatkan dengan tegas agar tidak ada satupun yang memutus pegangan tangan dengan alasan apapun, karena dampaknya bisa sangat fatal bagi semua yang ada di sana. Dr. Lindstrom kemudian membimbing Timothy masuk ke dalam kondisi kesurupan untuk menjadi perantara suara dari Charles Lee Ray. We're ready to make contact. Dr. Lindstrom berusaha mengendalikan situasi dan mengambil alih arwah Charles. Tapi jelas sekali kalau dia tidak punya kekuatan untuk itu. Lexi yang sudah tidak tahan langsung berteriak untuk menuntut jawaban. Dia menanyakan apa yang sudah dilakukan Charles pada adik kecilnya, yaitu Caroline. Tapi bukannya menjawab, Charles justru mengejeknya dan bilang kalau cuma ada satu cara untuk mencari tahu. Saat Dr. Lindstrom memanggil arwah itu dengan sebutan Charles sekali lagi, roh itu malah ngamuk. Dia malah memilih untuk dipanggil Chucky. Seketika itu juga Chucky membuat sistem penyiram air di langit-langit ruangan itu menyemburkan darah segar secara brutal. Semua orang yang ada di sana panik dan tanpa sadar memutus lingkaran pegangan tangan mereka. Walaupun mereka cepat-cepat berpegangan tangan kembali, Chucky sudah terlanjur menggunakan kekuatan goibnya untuk menerbangkan salah satu peralatan EVP milik Dr. Lindstrom. Alat bermuatan listrik itu dijatuhkan tepat di atas lantai yang tergenang darah. Alhasil, arus listrik tinggi langsung menyengat hebat, menewaskan Dr. Lindstrom dan Spencer. Melihat situasi yang makin tidak terkendali, Timothy menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk melawan Chucky sekarang adalah dengan menyerangnya langsung di wilayah kekuasaannya sendiri, yaitu di alam roh. Dan satu-satunya cara untuk bisa ke sana adalah dengan kematian. Orang yang pergi haruslah seseorang yang memiliki ikatan emosional paling kuat dengan Chucky. Jake pun langsung menawarkan diri. Dia merasa dialah orangnya. Karena bagaimanapun juga dia pernah benar-benar menyayangi sosok Chucky baik. Tapi Jake bingung, kalaupun dia berhasil masuk dan mengetahui keberadaan Caroline, apa langkah selanjutnya? Timothy menjelaskan fakta yang cukup krusial, di mana semua jiwa itu abadi. Jika Chucky mengorbankan atau mengakhiri dirinya sendiri di alam roh, maka keberadaannya akan musnah secara permanen. Lexi, Devon, dan Grant sama-sama ingin ikut pergi ke alam roh. Namun Timothy melarang keras. Dia memperingatkan bahwa kebencian mereka justru akan menjadi sumber kekuatan bagi Chucky. Sebaliknya, rasa kasih sayang yang pernah dimiliki Jake kepada Chucky baik adalah senjata rahasia utama mereka. Lexi kemudian menanyakan hal yang cukup teknis. Dia bertanya bagaimana caranya Jake bisa mati untuk sementara waktu. Lalu tiba-tiba Price mengungkapkan kalau dia memiliki obat khusus buatan CIA yang sanggup menghentikan detak jantung seseorang selama 5 menit. Setelah batas waktu 5 menit itu lewat, obat penawarnya harus segera disuntikan untuk memicu kembali jantung Jake agar hidup lagi. Sementara itu di penjara situasi Tiffany makin kritis. Dia terus meronta-ronta di dalam ruang eksekusi mati, tapi para sipir dengan cepat mengikat tubuhnya di atas ranjang eksekusi. Dari balik kaca ruang penonton, Nika Pierce tiba-tiba angkat bicara. Meskipun mengaku sangat berat untuk mengatakannya, Nika menyampaikan pesan dari Gigi, atau anak dari Tiffany dan Chucky, yaitu Glenn dan Glenda, di mana mereka bilang kalau Tiffany adalah seorang ibu yang luar biasa. Tiffany tersentuh dan mengucapkan terima kasih pada Nika. Namun dengan nada yang penuh rasa dendam, Nika menyambung kalimatnya dan berteriak kalau dia sudah tidak sabar melihat Tiffany membakar dirinya di neraka jahanam.
Cairan suntik mati akhirnya disuntikan ke tubuh Tiffany, bersamaan dengan disuntikannya obat penghenti jantung ke tubuh Jake. You're gonna die. Tepat saat jarum suntik akan menembus kulit Tiffany, aksinya langsung digagalkan karena salah satu sipir penjara yang sudah terhipnotis mantra voodoo dan menjadi pengikut setianya mendadak mengamuk dan memberondong tembakan ke arah siapapun yang menghalangi Tiffany. Tak hanya itu, sipir lain yang juga sudah terpengaruh mantra langsung membuka seluruh sel tahanan yang memicu kerusuhan massal yang sangat kacau di dalam penjara itu. Sementara itu, di alam roh petualangan Jake dimulai. Sosok pertama yang dia temui di sana bukanlah Chucky, melainkan arwah ayahnya sendiri, yaitu Lucas. Pria pemarah yang pernah tewas disengat listrik oleh Chucky di season yang pertama. Di alam roh, pertemuan antara Jake dan arwah ayahnya tidak berlangsung indah. Sambil menggenggam tongkat baseball, ayahnya menyalahkan Jake atas kematiannya pada saat di dunia nyata. Jake dengan tegas membantah kalau dirinya yang membunuh sang ayah. Meski begitu, dengan jujur Jake mengakui sebuah kenyataan pahit, di mana dia memang sempat berniat ingin menghabisi nyawa ayahnya sendiri, terutama saat sang ayah mulai menganiaya dan memukulinya secara brutal, hanya karena tidak bisa menerima identitas Jake yang merupakan kaum berak lancar. Ayah Jake sebenarnya sangat bangga dengan kecerdasan putranya, namun segalanya hancur berantakan sejak ibu Jake meninggal, hingga sang ayah tenggelam dalam kecanduan alkohol dan berubah menjadi sosok yang kasar. Di alam roh ini, dengan penuh amarah, sang ayah mengayunkan tongkat baseballnya dan siap untuk menghantam Jake. Namun bukannya melawan, Jake justru menatap ayahnya dan berbisik pelan. Dia berkata, "Aku memaafkanmu." Seketika kata-kata itu membuat ayahnya terdiam dan kaget. Jake sadar jauh di dalam hatinya sang ayah sebenarnya sangat mencintainya, dan Jake pun tetap mencintai ayahnya. Suasana tegang pun mendadak haru saat ayah dan anak ini saling berpelukan. Namun sebelum berpisah, sang ayah tetap memperingatkan bahwa Jake akan gagal dalam usahanya menaklukkan Chucky. Meninggalkan sang ayah, Jake melangkah lebih dalam ke alam roh hingga akhirnya berhadapan langsung dengan Charles Lee Ray, wujud manusia dari pembunuh berantai yang merasuki Chucky. Bukannya menyerang, Charles justru memuji keberanian Jake. Charles kagum karena Jake berani hidup jujur sesuai keinginannya sendiri, persis seperti gaya hidup Charles yang tidak peduli aturan orang lain. Charles kemudian membawa Jake masuk ke dalam sebuah teater di alam roh. Di layar besar diputarkan kompilasi aksi-aksi pembunuhan terbaik Chucky sepanjang masa. Penonton di dalam bioskop itu dipenuhi oleh wujud-wujud masa muda Charles serta belasan boneka Chucky dari berbagai era. Mereka semua tertawa terbahak-bahak menikmati adegan pembantaian itu, kecuali sosok Chucky baik yang justru ketakutan dan menutupi matanya. Life of your dad losing Devin. Di tengah pemutaran film, Charles mendadak terlibat adu mulut sengit tentang teknik pembunuhan dengan wujud dirinya versi muda. Relax. Stabby, lock the secrecy. Over the moment. Greeting card. And now you're killing. Karena pertengkaran mereka mengganggu suasana menonton, rombongan boneka Chucky di dalam bioskop langsung menyoraki mereka untuk diam. Tapi bukannya tenang, kedua wujud Charles itu malah kompak balik teriak ke arah para boneka tersebut. Here we go. He'll be okay. Jake kemudian membuntuti Chucky baik keluar menuju ke sebuah kamar tidur yang serba putih. Chucky baik terlihat sangat senang ketika melihat kedatangan Jake. Bahkan dia langsung membocorkan informasi penting bahwa Caroline masih hidup, dan sekarang dia dalam kondisi baik bersama kakek Wilkins. Namun raut wajah Chucky baik mendadak berubah jadi sedih saat Jake memintanya untuk mengorbankan diri demi memusnahkan roh jahat tersebut. Dengan nada memelas, dia mengingatkan kalau Jake adalah wali pelindungnya atau ayah baptisnya pada saat di dunia. Jake seharusnya menjaga dirinya, bukan mengorbankannya. We made it. Put your hands in the air.
Tiba-tiba situasi berbalik secara mengerikan, di mana 4 wujud Charles yang berbeda usia serta beberapa variasi boneka Chucky mendadak bermunculan mengepung Jake. All of us down with you. You problem. Where are all the 20. Tak lama kemudian sosok Charles yang paling tua tiba-tiba menghilang begitu saja dari alam roh. Wujud Charles versi lebih muda lantas tertawa puas dan membocorkan alasannya, di mana Charles yang paling tua sengaja pergi dari sana untuk merasuki tubuh Jake yang sedang berbaring tanpa nyawa di dunia nyata. Sosok Chucky baik yang dipercayai Jake selama ini sebenarnya tidak pernah ada. Itu cuma taktik licik dari Chucky untuk mengulur waktu. Right now he... Sementara itu di dunia nyata, Devon bergegas menyuntikkan obat penawar ke tubuh Jake karena batas waktu 5 menit sudah hampir habis. Jake yang kini jiwanya telah dirasuki oleh Charles Lee Ray akhirnya terbangun dan dia senang misinya sudah berhasil. Dan tentu saja Devon dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari kalau sosok di hadapan mereka bukan lagi Jake yang asli. Di saat bersamaan, Agent Price memerintahkan anak buahnya untuk meledakkan bom di seluruh area Gedung Putih demi memusnahkan semua bukti atas kekacauan dan kesalahannya. Grant berupaya keras mengarahkan semua orang menuju jalan keluar di tengah kepungan asap pekat dan kobaran api. Dalam kekacauan tersebut, Jake alias Chucky dan Timothy terpisah dari rombongan utama. Mumpung tidak ada saksi mata yang melihat, Chucky pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menghajar Timothy secara brutal hingga babak belur dan meninggalkannya begitu saja agar tewas terperangkap dalam kobaran api yang melahap Gedung Putih. You're gonna be real popular on the other side. Di tengah kepungan asap dan api, Grant menemukan pengawal pribadinya, yaitu Agent Hicks, yang sedang sekarat tergeletak di lantai akibat diserang oleh Price. Dengan sisa tenaganya, Agent Hicks mendesak Grant untuk segera menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak usah memperdulikannya lagi. Tiba-tiba Price muncul dan langsung menyerang Grant dari belakang. Namun Grant berhasil melawan balik dan mampu melumpuhkan Agent Price. Saat berupaya melarikan diri, Agent Price malah terjebak dan dikepung oleh kawanan arwah mantan presiden dari abad ke-18. Tanpa jalan keluar, Price akhirnya tewas terbakar hidup-hidup di dalam kobaran api. Saat keluar dari Gedung Putih, mata Grant tertuju ke arah salah satu jendela di lantai atas. Di sana dia melihat penampakan arwah ayahnya dan adiknya si Joseph. Tak lama kemudian mobil pemadam kebakaran tiba di sana. Charlotte juga merasa sangat lega ketika melihat anaknya selamat. Sementara Jake alias Chucky keluar dari bangunan terbakar itu sambil tersenyum puas. Namun dia dengan cepat mengubah raut wajahnya menjadi sangat serius saat berhadapan dengan Devon dan Lexi. Kepada mereka, Chucky berbohong dengan menyebut Timothy tidak selamat dalam kebakaran tersebut. Lalu dia berkata kalau di dunia roh sebelumnya dia berhasil menemukan keberadaan Caroline. Dia berkata Chucky sempat membocorkan lokasi keberadaan Caroline sebelum dia tewas di alam roh. Chucky yang ada di tubuh Jake lalu membawa Devon dan Lexi menuju ke kediaman mewah milik Wendell Wilkins. Pria tua itu menyambut mereka dan menunjukkan simpati atas nasib ketiganya yang kini menjadi anak yatim piatu. Dia lalu bercerita kalau putra kandungnya yang berumur 8 tahun juga tewas dibunuh pada tahun 1983. Di dalam rumah besar itu terpajang deretan koleksi boneka buatan Wilkins, termasuk cetakan asli dari boneka Good Guy. Ternyata Wilkins ini merupakan desainer atau pencipta dari boneka Chucky. Wilkins menceritakan bahwa ketika gelombang pembunuhan berantai yang melibatkan boneka Good Guy dimulai pada tahun 1988, reputasi bisnis, keuangan, hingga kondisi mentalnya hancur total. Namun kini kehidupan hampa pria tua itu berubah setelah kehadiran seorang anak kecil. Caroline pun berjalan masuk ke ruangan dengan penampilan yang tampak sangat lugu. Wilkins berkata bahwa Caroline lah yang membantunya melihat keindahan dari segala aksi pembantaian yang dilakukan oleh Chucky. Di detik berikutnya, suasana berubah mencekam saat Caroline mengacungkan sebilah pisau, sementara Wilkins mengarahkan moncong pistol ke arah rombongan Lexi. Dengan cepat, Caroline langsung menyadari bahwa roh Chucky sedang bersemayam di dalam tubuh Jake. Di momen inilah Devon dan Lexi akhirnya sadar sepenuhnya atas kekeliruan fatal yang telah terjadi.
Meskipun sudah berhasil merasuki tubuh manusia, Chucky menegaskan bahwa dia ingin kembali ke tubuh bonekanya, sebab merasuki tubuh manusia terbukti sangat tidak stabil dan merepotkan. Wilkins dan Caroline yang sudah gelap mata langsung mengagungkan nama Damballa. Caroline pun menatap kakaknya dan menegaskan bahwa dia telah menemukan tujuan hidupnya yang baru, yaitu menjadi sahabat sejati Chucky sampai akhir hayatnya. Caroline pun mulai mengucapkan mantra ritual Damballa. Dan akhirnya sihir itu berhasil. Roh Chucky berpindah masuk ke dalam boneka prototipe Chucky koleksi dari Wilkins. Sementara jiwa Jack yang asli akhirnya berhasil kembali masuk ke dalam tubuhnya. Wilkins terlihat sangat antusias saat akhirnya bisa bertatap muka langsung dengan Chucky secara nyata. Dia pun memuji Chucky dan mengaku sangat bangga layaknya seorang ayah. Namun Chucky yang ketus langsung memotong ucapannya, dan dia menegaskan kalau usianya sekarang sudah 65 tahun. Jadi dia sama sekali tidak butuh sosok ayah baru. Caroline kemudian menyela dan menceritakan rencana awal mereka, di mana dia, Chucky, dan Wilkins tadinya berniat langsung ingin membantai rombongan Lexi. Namun Wilkins punya ide yang jauh lebih menarik dan mengerikan. Dengan senyuman penuh misteri, Wilkins melangkah mendekati sebuah tirai besar lalu memperlihatkan ke mereka, yang membuat Jake, Lexi, dan Devon terdiam menatap sosok rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tirai tersebut. Sementara itu, setelah berhasil lolos dari kerusuhan berdarah di penjara Texas, Tiffany akhirnya tiba di rumah Wilkins. Begitu melihat apa yang tersembunyi di balik tirai tersebut, Tiffany langsung tersenyum kegirangan, dan dia berkomentar betapa lucunya mereka. Wilkins dengan bangga berkata bahwa sekarang mereka semua adalah anak-anaknya. Mengingat kepolisian di seluruh negeri sedang memburu sosok Jennifer Tilly, momen ini terasa semakin pas karena Wilkins ternyata masih menyimpan prototipe boneka Belle untuk Tiffany. Di tempat itu pula, Tiffany dengan sangat bahagia menerima lamaran pernikahan dari Chucky. Fortunately. Singkat cerita, tiba-tiba Nika Pierce berhasil melacak dan menerobos masuk ke rumah Wilkins. Saat matanya tertuju ke balik tirai, kenyataan mengerikan akhirnya terungkap, di mana Jake, Devon, dan Lexi ternyata sudah diubah menjadi boneka kayu marionet. Mereka langsung berteriak histeris ke arah Nika sambil memperingati kalau ada sesuatu di belakangnya. Wilkins perlahan mendekati Nika dari belakang, dan suara jeritan dari Nika pun memecah keheningan rumah tersebut. Kemudian kita diperlihatkan dengan mobil milik Tiffany yang melaju kencang di jalanan, dengan Caroline di balik kemudinya. Lewat kaca depan, mata Caroline melirik ke bangku belakang. Terlihat boneka Chucky dan boneka Tiffany sedang bermesuman ria tanpa rasa canggung. Melihat tingkah laknat dari kedua boneka psikopat itu, Caroline agak merasa jijik. Kemudian di akhir film, scene berganti di tengah puing-puing ruangan oval yang sedang dilalap kobaran api. Chucky tampak duduk santai sambil menyampaikan pidato khusus untuk rakyat Amerika. Layar pun menampilkan tayangan kilas balik dari deretan aksi pembunuhan sadis yang dia lakukan sepanjang season 3 ini. Dengan percaya diri, Chucky mengumumkan bahwa dia siap mencalonkan diri kembali untuk periode keempat. Perkataan tersebut sekaligus merupakan petunjuk jika Chucky akan kembali melanjutkan kegilaannya di season yang keempat. Tapi kita masih belum tahu kapan season 4-nya bakal dirilis. Makanya subrek dan pantengin terus channel Storypal. Karena jika season terbaru Chucky udah keluar, pasti langsung kita bahas. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mempenasarankan. Bagaimana tidak, rombongan Jake terjebak dalam tubuh boneka buatan Wilkins. Sementara kita tidak tahu gimana nasib 3 sekawan ini selanjutnya. Banyak yang merasa kecewa, tapi ada juga yang merasa puas sama endingnya. Penonton merasa kecewa karena Lexi jadi korban dan Chucky masih bebas berkeliaran. Sementara penonton yang merasa puas, ya dikarenakan pasangan berak lancar alias Jake dan Devon berakhir tragis. Okelah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga series ini ada lanjutannya dan segera tayang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.